Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah organisasi komputer. Baik, hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-11 dengan pembahasan mengenai peralatan output komputer. Ya, sebelumnya kita bahas mengenai peralatan input. Sekarang peralatan output komputer. Oke. Alat output atau keluaran, ya. Jadi apa yang maksud dengan alat output keluaran? Ini adalah peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengelolaan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun yang dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Nah, ini bisa berguna misalkan informasi dan produk, tapi juga bisa tidak berguna. Contohnya limbah. Apa contohnya? Panas, ya panas suhu. Karena komputer kan kalau digunakan pasti efeknya adalah bisa menimbulkan panas. Itu yang tidak berguna. Nah, pada sistem operasi, keluaran dapat berupa apa? Berupa informasi, saran, cetakan, atau laporan, ya. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa prinsip kerja komputer tersebut diawali dengan memasukkan data dari perangkat input, lalu data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU sesuai dengan yang kita inginkan, dan data yang telah diolah tadi disimpan dalam memori komputer atau disk. Nah, data yang disimpan tadi dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran atau output. Nah, nanti ada yang namanya port input output, ya. Jadi bisa berupa data in register, data out register, data status, contohnya ready, busy, ini contohnya di printer, ya, error, dan terakhir adalah data control. Nah, ini saya kasih gambaran port input output yang ada di komputer. Ini masih yang lama, ya. PS2, ini port untuk keyboard, ini PS2 yang untuk mouse. Sekarang udah nggak ada, semuanya digantikan dengan USB port. Ethernet port network masih ada, tapi beberapa jenis network kadang Ethernet portnya udah tidak ada. Sehingga kalau ingin masuk menggunakan jaringan kabel, dia harus ada converter dari USB ke Ethernet port. Kemudian serial port modem ini hampir nggak ada. VGA card ini masih ada juga yang sudah digantikan dengan HDMI. Ini LPT1 printer port itu zaman dulu, ya. Zaman printer yang lama masih menggunakan LPT1. Tapi sekarang sudah digunakan hanya menggunakan USB ataupun ada juga yang jaringan satu. Kemudian kalau speaker pasti ada, line in, mikrofon. Tapi kadang-kadang beberapa laptop pun ini udah hilang. Nanti pakai konverter juga dari USB. Kemudian game port joystick dulu, tapi sekarang sudah diganti dengan USB. Ya, memang USB ini all in one sekarang itu, ya, universal. Nanti tinggal dibikin peralatan konverternya saja, ya. Nah, ini yang berkembang untuk sekarang ini, ya. Oke, kita akan fokus mengenai alat output, ya. Alat output apa yang dikenal? Pasti yang banyak saya tahu adalah monitor, karena monitor merupakan alat output yang wajib ada, ya. Tanpa monitor kita nggak tahu bentuk atau hasil proses yang dilakukan oleh CPU itu seperti apa. Hanya bisa ditampilkan dalam bentuk monitor. Speaker, ya, nanti penjelasan lebih lanjutnya. Printer,
ataupun plotter, dan banyak lagi output. Ini contoh ya, printer, juga dari lama ya, plotter dan sebagainya. Ini gambaran saja, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Oke, bentuk hasil alat output sendiri ada 4 bentuk output yang dihasilkan. Yang pertama bisa berupa tulisan, huruf, angka, simbol khusus. Yang kedua image dalam bentuk grafik atau gambar. Ya. Kemudian suara, ya. Dan yang keempat dalam bentuk yang lain yang dapat dibaca oleh mesin. Hasilnya mesin readable form. Tapi umumnya sih tidak. Umumnya ya, tulisan, image bagi dua, ada yang grafik. Contohnya kayak seismogram, ya itu hanya grafik. Gambar ya di monitor ya, gambar video dan sebagainya. Oke. Output unit itu dibagi menjadi, pertama ada hard copy device. Jadi berupa alat yang digunakan untuk mencetak serta tulisan atau image pada media kertas, plastik atau film. Hard copy device. Contoh printer, plotter, komputer oven, mikrofilm dan sebagainya. Ya. Yang kedua, soft copy device. Berupa alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan serta image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Contohnya apa? Video display, flat panel display, ya, speaker dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah drive device. Berupa alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk hanya dapat dibaca oleh mesin. Berfungsi sebagai alat input maupun output. Contohnya bisa flash, menggunakan flash USB, nanti dulu mah disket dan sebagainya. Ya. Tape drive, optical drive, CD-ROM dan sebagainya. Jadi dia tidak bisa ditampilkan langsung, disimpan terhadap drive device tersebut, baru nanti dibaca. Ya. Ini contoh printer dan sebagainya. Ya. Contoh-contoh dari output unit. Oke. Nah, untuk output device sendiri bisa terdiri dari voice output, plotter, monitor, printer juga ada printer impact, non-impact, bitmap printer yang dapat terjadi dalam beberapa cara, ya. Ada karakter printer, line printer, page printer. Nanti lebih detail ada ya mengenai. Oke. Ini gambaran dari pembagian alat output. Pertama, hard copy device. Nanti ada printer, ada plotter, ada komputer, output mikrofilm. Nanti printer dibagi menjadi ada impact printer, ada non-impact printer. Impact printer dibagi menjadi ada dot matrix printer, ada daisy wind printer, ada thimble printer. Non-impact, ada chain printer dan band printer. Drum printer. Nah, non-impact ada thermal printer, laser printer, thermal transfer, electrostatic printer, dan inkjet printer. Nah, soft copy device dibagi menjadi dua. Video, flash display, dan speaker. Dan di drive device itu ada disk drive dan kemudian monitor. Ini contoh dari monitor ya. Yang ini masih lama, yang menggunakan teknologi CRT. Yang satu ini yang udah menggunakan LCD, atau sekarang yang lebih banyak adalah LED TV ya. Teknologinya berbeda. Nah,
layar monitor itu disebut dengan monitor display. Visual display unit atau monitor saja. Nah, monitor adalah peralatan yang berfungsi menampilkan gambar-gambar yang bisa dilihat yang dihasilkan oleh komputer tanpa merekamnya. Nah, layar monitor saat ini lazimnya ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu CRT, cathode ray tube, dan flat panel, CRT, CRT atau LED TV. Ya. Nama monitor CRT itu berasal dari nama tabung yang terdapat di monitor. Bagian belakang tabung tersebut memiliki katoda yang dimuatan dengan negatif. Ini bentuk-bentuk TV lama. Makanya pasti TV lama itu atau monitor lama itu gemuk ke belakang karena ada monitor CRT-nya. Nanti dia ada elektron gunnya, ya. Nah, sedangkan monitor LCD ini yang lebih tipis, tersusun dari beberapa piksel warna dan piksel monokrom yang dibariskan ke depan sumber cahaya atau reflektor. Nah, sekarang teknologi terbaru adalah LED TV, ya. Tapi emang LCD TV dan LED sangat terkenal karena hemat energi dan tidak memakan tempat. Karena kehematannya bisa digunakan dengan sumber daya baterai. Nah, saya sekarang lagi nunggu teknologi monitor yang menggunakan hologram, tapi belum banyak, ya, belum keluar versi untuk publik. Tapi nantinya ada, saya yakin. Jadi nanti lebih irit lagi, ya, tanpa space. Kemudian printer. Ini contoh printer. Printer atau penyetak alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan baik berupa teks maupun gambar atau grafis di atas kertas. Printer biasanya terbagi atas beberapa bagian, ada fixer dan alat pengambil dari tray. Ya. Nah, kemudian apa itu tray? Tray adalah tempat menaruh kertas, tinta atau toner adalah alat pencetak sesungguhnya. Karena ada sesuatu yang disebut dengan tinta atau toner yang digunakan untuk menulis pada kertas. Nah, perbedaan toner dan tinta inilah adalah perbedaan sistem. Toner atau laser butuh pemanasan, sedangkan tinta inkjet tak butuh pemanasan. Hanya pembersihan untuk cleaning pada print head tersebut. Sehingga beda, ya. Harganya pun jauh berbeda, perawatan itu jauh berbeda. Mana yang lebih awet? Ya, toner yang lebih awet dan lebih gampang, cuman mahal, ya. Bagi kita mah yang apalagi mahasiswa cukup pakai tinta saja. Tintanya kalau yang lebih aman sih yang jangan injek, ya, tapi refill bagusnya akan lebih awal. Injek itu biasanya nanti lama-lama catherine ininya akan rusak, ya. Tapi kalau dengan yang refill itu lebih awet biasanya. Oke. Nah, ada pula kabel fleksibel pengirim sinyal ke prosesor. Tinta kabelnya tipis dan cukup namun kuat, ya. Pada bagian belakang printer biasanya ada port paralel atau USB, ya. Sekarang umumnya USB atau dengan kabel lain. Kemudian speaker. Ini contoh dari speaker, ya. Tapi kalau di ini ada speaker tambahan buat di luar CPU. Biasanya CPU sudah ada speaker sendiri cuman kecil. Baik ataupun di laptop pun sudah ada speaker sendiri internal, tapi biasanya kan si user ingin memerlukan speaker yang lebih bisa mengeluarkan lebih besar, harus ada speaker tambahan, ya. Lalu sekarang banyak bermunculan speaker yang melalui Bluetooth, itu lebih praktis lagi, ya, tanpa harus dicolokkan menggunakan kabel, ya. Nah, pengeras suara loudspeaker atau speaker ini merupakan transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi suara audio, ya, dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Dalam setiap sistem penghasil suara, penentuan kualitas suara terbaik bergantung dari speaker. Makanya macam-macam speaker nih. Speaker di mobil dengan komputer itu beda.
ada yang 4 in, ada yang 8 in, nanti tergantung dari ini. Biasanya untuk ini adalah 8 in. Nah, rekaman yang terbaik dikodekan ke dalam alat penyimpanan yang berkualitas tinggi dan dimainkan dengan deck atau pengeras suara yang kelas atas. Tetap saja hasilnya suaranya akan jelek bila dikaitkan dengan speaker yang kualitasnya rendah. Jadi, walaupun kita punya sound card yang bagus, kalau speakernya jelek ya tetap aja jelek suaranya. Jadi harus sebanding ya. Nanti bergantung dari selera dan kebutuhan. Kemudian plotter. Plotter merupakan jenis printer yang dana seramnya guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar atau grafik. Dengan hubungan plotter pada sistem komputer, maka berbagai bentuk gambar akan dapat disajikan secara prima. Landscape arsitektur banyak menggunakan plotter guna menghasilkan gambar landscape, portraits, ataupun untuk membantu memvisualisasikan efek dari segala kegiatan yang ada. Ini contoh plotter yang paling besar, ya. Sehingga sekarang kayak buat poster atau sebagainya udah gampang. Banyak sekarang jasa pembuatan yang bisa kita tunggu hanya dalam beberapa menit, ya, bisa di print. Kita tinggal ngasihkan filenya, bisa di print out melalui plotter ini, ya. Spanduk-spanduk dulu yang dicetak melalui kain sekarang udah banyak digantikan menggunakan media kayak plastik gitu ya, plotter itu. Per meternya juga tidak mahal, ya. Harganya itu cuma kalau nggak salah 10 atau 20 ribu per meter perseginya, tapi dengan kualitas yang bagus. Kemudian printer tadi, perangkat cetak merupakan perangkat hardware yang dihubungkan dari hasil komputer dan input dari penggunanya. Nah, klasifikasi printer berdasarkan yang saya cekkan tadi, ada printer geometrik, printer tinta, dan printer laser. Ini flowchart kinerja dari printer itu sendiri, ya. Sorry, ini kurang begitu kelihatan, ya. Di mulai dari ini terus akan inputkan instruksi untuk mencetak. Nanti komputer akan mengecek, ya, dan seterusnya. Oke, pertama printer dot metric. Dot metric itu zaman dulu dan sekarang pun masih ada, digunakan di beberapa, biasanya untuk di toko-tokoan sebagai aplikasi yang menggunakan printer dot metric, ngeprint nota, ya, mengetuk kecil berbentuk melintang, dapat menghasilkan cetakan warna dengan sekurang-kurangnya 3 warna. Yang warnanya biasanya cuma hitam, biru, atau merah gitu ya. Nggak bisa sebagai gambar biasanya, hanya metrik saja. Tapi kualitasnya kurang bagus. Tapi buat kasir mah perlu yang bagus, yang beda ada keterangan buat cetak angka aja, ya, disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Dapat perintak sekaligus dapat lebih dari satu kertas karbon, ya. Nah, ini yang tipe paling lama, ya. Ini RX 300 ini yang dulu printer pertama yang saya punya, ya, waktu tahun 98 kalau nggak salah, 98 saya mengerjakan tugas akhir skripsi menggunakan printer ini. Cuman ribetnya apa? Ini kertasnya hanya bisa dipastikan ngeprintnya itu satu-satu, artinya ditumpuk tidak lebih dari berapa saya lupa, ya. Dan ngeprint satu lembar aja tuh butuh waktu hampir sekitar 1 menit, ya, karena dia sistemnya menggunakan tinta. Nah, ini yang generasi yang menggunakan tinta, ini menggunakan cartridge, cetakannya lebih halus, ya. Ini menggunakan tinta suntikan, ya. Cuman beda nanti dengan yang laser, ya, yang menggunakan toner. Ini lebih bagus lagi tonernya dan hasilnya pun lebih bagus lagi. Tapi sesuai dengan harga, ya. Harganya pun makin mahal. Oke, sejarah awal printer laser warna ini sebenarnya dimulai dari Xerox.
merek Xerox memang lekat dengan suatu hubungan dengan fotokopi. Maka rata-rata kalau kalian lihat fotokopi kebanyakan dari Xerox gitu ya. Nah, perusahaannya dibangun mulai tahun 1906 di Amerika. Jadi mengubah sejak Gary Stepwater, ada satu peneliti di Xerox, mengubah sistem fotokopi dokumen menjadi printer laser. Bisnis Xerox mulai meledak dulu ya, sekarang udah meredup lagi karena sekarang sudah banyak printer yang multifungsi, bisa printer, bisa fotokopi, bisa scan, dan itu diproduksi bukan hanya oleh Xerox saja, oleh banyak vendor ya. Nah, ini zaman dulu ya, masih besar ya. Sekarang banyak mesin fotokopi yang lebih simpel lagi. Di perusahaan biasanya sekarang menggunakan tadi ya, multifungsi tadi, bisa scan, bisa ngeprint, bahkan bisa ngefax, bisa dan sebagainya ya, all in one. Ini sejarahnya. Minolta juga sama, pemain printer riset ya, berwarna. Oke, ini zaman terbaru ya, tahun 95-an. Nah, bagaimana printer laser dalam bekerja? Jadi dalam printer laser minimal ada 6 komponen kunci yang dibutuhkan agar bisa bekerja. Pertama adalah drum cahaya, yang kedua ada fusor, ada lampu penetral, ada corona, ada unit laser, dan toner. Corona sekarang yang lagi ramai adalah corona. Nah, ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Ini ada level tray masuk, nanti ada photoreceptor, drum, ada fusornya. Nah, ini baru keluar. Nah, laser ini di sini ya. Nah, laser indera assembly ini nanti akan mencetak. Oke, jadi itu saja ya pembahasan mengenai peralatan output. Mudah-mudahan bermanfaat, dan aktualnya sekarang masih banyak lagi ya bentuk-bentuk peralatan output yang ada di pasaran seiring dengan kebutuhan user ya. Jadi banyak sekali, bukan hanya yang tadi saya sampaikan. Itu hanya yang saya sampaikan adalah yang general saja yang umum dipakai. Untuk peralatan output khusus juga makin banyak, baik yang digunakan oleh personal ataupun oleh perusahaan. Oke, itu saja. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan di komentar ya, kolom komentar kelas sampai pertemuan ini berakhir. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.